kasih, mari berteriak bersama saya. Aku selalu beruntung. Aku selalu beruntung. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, engkau harus yakin. Begitu bangun pagi, saudara berdoa, saudara berkata, amin, aku akan selalu beruntung hari ini. Amin. Banyak orang walaupun omsetnya, walaupun dia punya perjalanan keuangan giralnya besar, miliaran, ratusan juta, puluhan juta, jutaan, tidak seperti kita barangkali. Aku cuma ratusan ribu, cuma puluhan ribu. Tetapi belum tentu dia beruntung. Dia hanya kelewatan uang saja. Dan dia pakai, itu namanya cheating. Saudara. Tetapi kalau saudara beruntung itu benar-benar saya atau saudara cuma dagang kecil-kecilan. Tetapi Tuhan memberi untung, itu untung. Saudara tidak dilewati dengan arus modal. Tetapi saudara itu modal menghasilkan untung. Saudara, itu yang saudara harus miliki. Itu sebab bukan berapa besar nilai perlintasan dan nilai giral saudara, keuangan saudara dalam berdagang. Tetapi berapa besar untung saudara. Saudara, di mana saudara menganggap aku menerima berkat dari Tuhan. Dan aku kepengen bekerja sama dengan Allah supaya Tuhan memberi selalu keberuntungan dalam hidupku. Amin. Nah, saya dan saudara harus memberikan satu kerjasama. Katakan kerjasama dengan Allah. Baru saya selalu beruntung. Saudara, apa tandanya bahwa saudara beruntung? Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dari Januari sampai Desember. Engkau mempunyai selalu keberuntungan. Tidak ada namanya tanggal muda, tanggal tua. Tidak ada namanya pasang dan surut. Allah secara konstan, secara ajak, secara konstan memberikan keberuntungan, 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 keberuntungan dalam hidup saudara. Saudara bisa bayangkan kalau grafik ini terus terjadi, menanjak terus saudara, dalam waktu yang singkat, saudara boleh menjadi kesaksian dan menyaksikan kepada orang lain. Tuhan itu luar biasa. Memberi keuntungan selalu kepada saya. Tidak terjadi kerugian dalam hidup saya. Kalaupun ada, segera dia tutup dengan keberuntungan yang lain. Amin. Siapa yang ingin demikian, angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, saya ingin yang ini. Jadilah pada saya demi firman-Mu. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan. Ada kalimat di bawahnya yang saya tulis. Kolaborasi. Kerja sama dengan Allah. Tanpa kerja sama dengan Allah. Saudara hanya sekedar kerja sama dengan orang. Family, adik, kakak, besan saudara, menantu saudara, tetangga saudara, teman kolega zaman dulu ketika saudara kuliah. Saudara, engkau tidak bisa selalu beruntung. Tetapi kalau saya dan Anda kolaborasi kerjasama dengan Yesus, maka engkau dan saya akan selalu beruntung. Amin. Kalau asal saya bilang beruntung, langsung saudara mendadak tersenyum. Ya, begitu. Oke. Jadi kalau asal ada kata tersenyum, kata beruntung, saudara langsung tersenyum. Amin. Saudara, kita harus selalu beruntung. Siapa yang ingin beruntung, tolong angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, saya capek rugi. Saya ingin selalu beruntung. Saya mau kolaborasi dengan Engkau. Mulai saat ini, demi nama Yesus, saya selalu beruntung. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, ini yang harus saya tekankan pada saudara. Bahwa perjanjian Allah, katakan firman Allah, hanya membawa keberuntungan. Amin. Jadi saya dan saudara harus mengerti akan hal ini. Sebuah ayat dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, mari kita akan membaca bersama saudara. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-5.
Kita akan baca. 1, 2. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakob. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Semua katakan, bukan karena jasa-jasa saya. Bukan karena kebenaran saya. Saudara, jadi ini yang saudara harus pahami benar. Kalau ini tidak dipahami, ini tidak disadari dan kita tidak nyadar bahwa bukan karena jasaku dan karena kebenaranku aku menerima yang hebat dari Allah. Saudara, kalau ini tidak bisa, dasar filosofinya, falsafah hidup saya dan saudara itu tidak betul. Karena aku berjasa kok buat Tuhan, karena aku orangnya benar, aku keturunan orang baik, ya, aku tidak suka mencuri, aku tidak suka berbuat ini itu segala macam. Ingat firman Allah, bukan karena jasa, bukan karena kebenaran, tetapi karena apa? Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa yang di sekitarmu ini loh. Jadi kamu jangan GR dulu. Kalau aku memberi keuntungan dan kamu selalu beruntung, itu karena kamu hebat. Kamu mesti sadar anakku, kamu bisa selalu beruntung. Karena kamu dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang tidak beres, orang-orang yang kejam, orang-orang yang lalim, orang-orang yang melawan kepadaku. Karena mereka itu ada di sekitarmu, aku habisin, aku hajar mereka, aku pukul mereka, supaya mereka terhalau daripadamu. Lalu kamu sendirian, karena kamu sendirian satu-satunya bangsa, kamu menduduki tanah yang berkelimpahan ini. Tuh lihat, itu chemistry-nya, itu apa yang terjadi historinya. Jadi bukan karena kamu ini gagah perkasa, kamu bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tidak. Tetapi karena kefasikan, kejahatan, orang-orang yang berani melawan aku di sekitarmu. Jadi saudara, ini memberi kepada kita satu pemandangan dan visi ilahi yang lain. Satu pembukaan pikiran yang lain. Kalau Anda dan saya dikelilingi, ataupun banyak orang yang tidak suka dengan saudara, banyak orang yang berani kepada Tuhan di sekitar saudara. Saudara, engkau hanya menunggunya saja. Amin. Engkau menunggunya saja. Bahwa Tuhan akan menghalau mereka. Dan memberikan keberuntungan yang hebat kepada saudara. Engkau tidak usah berperang. Engkau tidak usah menjegal mereka. Engkau tidak usah nantang-nantang sama mereka. Diam aja. Tuhan berdasarkan Ulangan 9 ayat 5. Hamba hanya berdiam diri karena Engkau yang akan menghalau mereka semua dan memberkati saya luar biasa. Amin. Yakin demikian? Amin. Yang yakin lambaikan tangan kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberi kepada kami kenyamanan dan keamanan dan juga keberuntungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi dari ayat yang panjang ini, segera kita melihat, saudara, susunan dan prosedur Allah di dalam memberi keberuntungan sama saya, sama saudara. Ya saudara, kemudian dan supaya Tuhan menepati janji yang pakai sumpah. Dia itu sampai sumpah kepada nenek moyangmu. Abraham, Ishak, Yakob. Siapa nenek moyangnya? Abraham, Ishak, Yakob. Aku itu sampai berikrar janji
pakai sumpah sama mereka bertiga. Jadi aku akan menepati janjiku. Aku akan bikin gara-gara sama mereka. Dan aku akan singkirkan mereka dari kau. Dan engkau bisa menduduki negeri yang luar biasa. Artinya engkau hanya menerima keberuntungan begitu saja. Tanpa berdarah-darah. Tanpa engkau menangis histeris. Aku memberi kepadamu. Sebab itu pagi hari ini, katakan pagi hari ini adalah saat bersejarah. Saya menerima istimewa tanpa perjuangan. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, bolehlah saya memberikan sedikit ringkasan dari satu ayat yang panjang ini. Ya saudara. Aku selalu beruntung seperti tema kita, saudara. Karena pertama-tama aku mau menyadari. Katakan pertama-tama saya harus menyadari dan mengakui. Amin. Ini loh caranya orang bisa dapat Tuhan turun tangan membela dia. Adalah satu, dia harus sadar. Kemudian dari hati keluar melalui mulutnya mengakui. Saudara, orang tidak cukup sadar aja. Kalau saya hanya sadar, saya hanya menyadari, oh Tuhan, hamba nyadar ini ya. Lord, I realize that I'm weak. I realize that I'm not anyone that is great in this world. Cuma sadar aja, tapi tidak mau mengakui dalam jalan hidup saya, dalam jalan hidup saudara. Ya saudara, dan kita jauh dari Tuhan contohnya ini. Kita mundur dari Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak memberikan korban kita kepadanya. Jadi kita cuma sadar, kita tidak ada bukti pengakuan. Saudara, maka itu tidak ada artinya. Kita harus betul-betul menyadari. Kita harus sadar, lalu kita mengakuinya dengan suara. Kita bertindak dengan tindakan kita. Saudara, bahwa bukan karena jasaku dan kemampuanku Tuhan. Amin. Ini yang menggerakkan hati Allah untuk turun tangan membela saudara. Menyingkirkan musuh-musuh saudara. Kerugian-kerugian, malapetaka, kutukan dalam hidup saudara. Segala macam yang tidak berkenan, singkirkan oleh dia. Karena saudara menyadari dan mengakuinya. Amin. Saudara mau demikian? Yakinkan diri saudara. Lalu kesadaran, katakan kesadaran saya dan pengakuan saya akan menghasilkan mujizat. Amin. Jadi saudara harus yakin mujizat kenapa sulit terjadi. Kemungkinan besar karena saudara tidak nyadar. Karena saya kurang menyadari dan kurang mengakuinya dalam hidup saya. Itu sebab mujizat, mandek, ajaib dan spektakuler tidak terjadi pada saya. Jadi orang yang sadar baru Allah Roh Kudus yang mulai bekerja. Tanpa kesadaran Allah Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Halo, amin. Saudara bisa menangkap? Bisa menangkap ini? Ya, perhatikan ya, berikut ini. Supaya saudara step by step menyadarinya. Semua katakan ajaib. Halo, ajaib. Dan spektakuler. Yang membawa keberuntungan. Jadi saya dan saudara harus pikirannya itu sesuatu yang yakin Allah bekerja. Bukan aku harus banting tulang. Bukan aku harus pakai cara lika-liku menghalalkan segala macam cara dan sistem. Tetapi aku harus mengandalkan keajaiban dari Tuhan. Karena dia sudah berjanji. Katakan karena Tuhan sudah berjanji. Dan saya pegang janjinya. Jadi saya mengandalkan dia.
ini ya, urut-urutannya harus demikian. Kalau saudara tidak pegang janji Tuhan, saudara engkau akan lebih mudah pegang janji orang. Oh ya, janji, iya bisa, 100 kali lipat. Iya bisa, aku bisa menyembuhkan kamu dengan caraku nanti. Saudara, habislah kita. Karena kita kurang percaya bahwa Tuhan mampu. Dan aku cuma pegang janji Tuhan. Amin. Kepada orang yang sedemikian, barulah Allah bekerja. Jadi sudah tahu rahasianya bagaimana saya dan Anda menerima mujizat, menerima pekerjaan Allah yang spektakuler, yaitu kalau kita menyadari dan kita pegang janji Tuhan. Contoh, saya kehabisan uang dan saya tidak bisa ambil barang lagi, saya tidak bisa mendapat kepercayaan orang. Orang bilang, Pak Timothy kalau mau ambil barang saya harus ada uang. Itu uang saya tidak punya, saudara. Jadi saya bagaimana mengambil barang untuk saya jual? Ini satu contoh ya, tapi saya tidak jualan loh ya. Nah, bagaimana saya? Oh Tuhan, Engkau tahu peraturannya begini hebat, ketat sekali dan hamba tidak punya modal, tidak ada yang menyokong finansial hamba, keuangan hamba. Tapi hamba pegang janji-Mu Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil. Hamba bisa menarik turun, Allah bekerja ajaib dan spektakuler. Saya tidak tahu bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara. Tetapi saudara dengan iman saudara, tiba-tiba mujizat terjadi. Itu karena saudara begitu bergantung kepada Dia. Saudara nyadar, aku tidak ada jasanya. Aku bukan orang yang baik, aku bukan orang yang punya uang. Itu sebab aku sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Ya, jadi saudara, ini rahasia penting. Saya akan bawa pada 3 hal yang dijanjikan. Yang pertama, menduduki negeri perjanjian. Jadi bukan karena jasamu, karena kebenaranmu. Kamu GR banget kata Tuhan. Karena mereka ini orang-orang jahat, orang berdosa, penyembah berhala ini di sekitarmu. Karena mereka lah aku bertindak. Jadi kamu jangan GR, kamu jangan ngawur mikirnya. Saudara, kalau saya dan saudara yakin demikian, maka saudara makin mantap kepada Tuhan Yesus. Maka saudara makin lama makin mantap. Amin. Ya caranya kayak begitu ya. Jadi saudara, engkau merespons firman. Amin. Iya Tuhan, terjadi kepada saya. Wah, ini saudara pulang dapat ya. Hal yang kedua, Tuhan berkata, aku akan menghalau mereka, kau diam aja. Allah yang akan bekerja memenangkan kamu. Amin. Lagi-lagi disuruh bilang amin. Ya. Ya. Yang ketiga, ya seperti dalam satu ayat nih banyak sekali ya. Dan Tuhan berkata, aku akan menepati janjiku. Seperti yang aku ikrarkan pakai sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa? Abraham, Iska, dan Yakob. Saudara, nanti kita akan melihat 3 hal ini, tapi mungkin saya hanya pada 1 atau 2 sampai di sana berhubung waktu. Tapi yang ketiga ini istimewa. Tuhan menepati janjinya dan itu Tuhan Yesus banget. Dia itu luar biasa. Makanya saya tulis karena tidak ada spasi, saya hanya tulis 100% dia. Katakan 100% dia. 100%. Tuhan Yesus banget. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, aku selalu beruntung. 1, 2. 1, 2. Saudara, kenapa? Karena Anda akan menduduki negeri perjanjian. Katakan, karena saya akan menduduki negeri perjanjian. Tanpa peperangan. Beruntung apa tidak? Makanya saya bilang, aku selalu beruntung karena aku gak perlu berdarah-darah, menyabung nyawa lah. Aku harus
ini itu segala macam yang hebat. Pengorbananku yang habis-habisan, waktuku yang habis-habisan, tenagaku, duitku yang habis-habisan. Enggak. Hanya karena aku mengerti firman ini. Dan aku sadar. Maka aku akan menduduki negeri perjanjian Tuhan. Negeri ini bukan sesuatu negara di dalam dunia yang berdaulat, yang diakui oleh PBB dan seluruh dunia. Bahwa dia merdeka, mempunyai konstitusi, mempunyai legislatif, mempunyai eksekutif. Tidak, saudara. Tetapi negeri ini adalah, katakan, negeri perjanjian adalah seluruh janji Allah yang bakal terjadi seumur hidup saya. Amin. Menyenangkan sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan, ada 2 ayat perlu saya kemukakan. Yang pertama, kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Tadi kelihatannya kasetnya ngelokor ya. Diulangi. Supaya apa? Supaya saudara sadar ya bahwa Tuhan itu memberi perjanjian kepada orang yang merasa miskin. Orang yang merasa miskin. Untuk dijadikan, ya ini ngelokor ini. Untuk dijadikan, jadi saudara harus paham. Oh Tuhan, saya bakal menduduki negeri perjanjian dari Engkau. Karena saya seperti orang yang Kau pilih. Ya. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap lagi-lagi ngelokor, saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu kalau aku ini merasa dan nyadar. Bukan karena jasa, bukan karena kebenaran, bukan karena harta benda, intelektualitas dan edukasi pendidikan. Tapi karena aku ini merasa miskin. Aku dipilih. Untuk menjadi. Nah laki-laki, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa kalau saya merasa miskin. Ya saudara. Ayat 6 menarik sekali. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Jadi saudara tahu bahwa strata miskin ataupun kurang mampu ini banyak mengalami hinaan oleh orang-orang kaya. Ayat yang ke-6 menyebutkan ya. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Jadi kepada siapa firman ini berpihak? Kepada orang yang merasa dia miskin, sekeng, poor. Saudara, orang-orang yang merasa aku membutuhkan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara membaca ini, maka saudara, juru selamat kita memang khusus datang ke dunia. Supaya anak-anaknya yang nyadar dan menyadari. Bukan karena aku berjasa, bukan karena aku pintar, bukan karena aku kaya dan lain sebagainya. Tetapi karena aku merasa miskin. Itu yang menyebabkan Tuhan tergerak untuk memberi negeri perjanjian. Supaya aku bisa memetik setiap aku membutuhkan, setiap aku kekurangan, setiap aku dalam keadaan susah. Sebagai orang yang miskin, aku boleh mendapatkan pertolongan dan kekayaan Allah.
Semua katakan, terima kasih Bapa. Engkau menjadikan hamba ahli waris kerajaan-Mu. Walaupun hamba miskin dan merasa miskin, untuk hamba ini Engkau berencana memberi tanah perjanjian, yaitu firman-Mu, menjadi nyata supaya hamba diperkaya, berkelimpahan dalam segala bidang. Angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dari anak-anak remaja, anak muda, sampai kakek dan nenek yang sudah sepuh. Yang mempunyai kesadaran ini. Kiranya engkau jamah. Kiranya engkau menjadikan nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, ayat yang kedua saya ingin mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita. Dalam Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat 32. 1, 2. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan akan bertindak. Dan akan bertindak. Amin. Ya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Lihat, siapa lagi sasaran Tuhan untuk dia bertindak, saudara. Kata bertindak dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan dengan kosakata exploit. Exploit berarti eksploitasi. Dari bahasa Prancis, exploitation, mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan, mengeduk keuntungan. Saudara, orang-orang yang apa? Yang mengenal Allahnya. Amin. Semua angkat tangan saudara. Bila saya semakin mengenal Yesus, maka saya akan exploit seumur hidup saya. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus karena kami akan exploit semua usaha, mata pencaharian, pekerjaan yang tidak beruntung, yang kandas, yang merugi, yang macet dan menganggur saat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua katakan, saya akan exploit demi nama Yesus. Karena dia yang berjanji. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya terjadi, mengaminkan. Amin. Haleluya.